Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Restulillah, NIM 23060190058, mahasiswi Tadris IPA YIN Salatiga. Di sini saya akan membuat video praktikum monohibrid guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Praktikum Genetika Modern yang diampu oleh Ibu Feni Widianti MPD. Langsung saja masuk ke videonya. Adapun tujuan praktikum, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat membuktikan adanya prinsip segregasi secara bebas. Yang kedua, mahasiswa dapat membuktikan perbandingan Mendel pada F2 persilangan monohibrid, yaitu perbandingan genotip 1:2:1 dan perbandingan fenotip 3:1. Yang ketiga, yaitu mahasiswa dapat menggunakan C kuadrat dalam analisis genetika Mendel. Selanjutnya yaitu teori hukum Mendel pewarisan sifat pada persilangan dua individu dapat diterangkan dengan hukum Mendel 1 dan 2. Untuk praktikum monohibrid menggunakan hukum Mendel 1 atau hukum segregasi. Persilangan monohibrid adalah persilangan sederhana yang hanya memperhatikan satu sifat atau sifat beda. Selama proses meiosis berlangsung, pasangan-pasangan kromosom homolog saling berpisah dan tidak berpasangan lagi. Setiap set kromosom itu terkandung di dalam satu sel gamet. Proses pemisahan gen secara bebas dikenal sebagai segregasi bebas. Hukum Mendel 1 ini dikaji dari persilangan monohibrid. Untuk alat dan bahan dalam praktikum monohibrid kali ini yaitu menggunakan kancing genetika 2 macam warna, masing-masing 40 buah. Di sini saya menggunakan kancing warna merah dan kancing warna putih, sebanyak masing-masing 20 buah. Untuk langkah pertama yaitu mengambil 2 macam warna kancing, merah dan putih, masing-masing 40 buah dan menentukan simbol dan sifat warna kancing. Selanjutnya yaitu membuat bagan persilangan monohibrid. M besar sama dengan merah atau gamet jantan. Nah, M kecil yaitu putih yang berarti gamet betina. P1 yaitu M besar disilangkan dengan M kecil. M besar itu berarti merah dan M kecil yaitu putih. Kemudian menghasilkan genotip 1 yaitu M besar dan M kecil. Fenotip yang dihasilkan yaitu M besar, M kecil, yang berarti merah karena sifat yang paling dominan yaitu M besar. Kemudian P2 yaitu M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Kemudian setelah disilangkan menghasilkan genotip 2 yaitu M besar dan M kecil. Fenotip yang dihasilkan atau F2 yaitu M besar, M kecil, M besar M kecil, dan M kecil. Kemudian 40 kancing ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu 20 kancing gamet jantan dan sisanya gamet betina. Kemudian memasukkan 20 kancing pada kantong A dan sisanya pada kantong B. Kemudian mengkocok isi kantong. Selanjutnya yaitu mengambil satu pasang kancing dari kantong A dan B. Lakukan hal tersebut sampai kancing yang di dalam kantong habis. Setelah dilakukan pengambilan satu pasang kancing dalam kantong A dan B, didapatkan teli sebanyak 5 dan frekuensinya 5 dan yang M besar M kecil itu 8, M kecil itu 7.
besar dan M besar M kecil kita jumlah. Di sini 5 dan 8 itu totalnya 13. Nah, M kecilnya yaitu sebanyak 7. Nah, kita langsung cari E-nya. E-nya ini 15 5 karena 3 banding 1. Nah, kita langsung cari deviasinya. Deviasi E dikurangi O. 15 dikurangi 13 yaitu 2. Dan yang ini 5 dikurangi 7 minus 2. Nah, dikoreksi D yaitu ini menjadi 2 dan ini jadi 2. Deviasi kuadrat yaitu ininya kita kuadratin menjadi 4 dan ini juga 4. Selanjutnya menghitung deviasi kuadrat dibagi E. 4 dibagi 15 yaitu 0,26, sedangkan yang bawah 4 dibagi 5 yaitu 0,8. Nah, kemudian kita jumlahkan menjadi 1,06. Nah, ini adalah X hitung ya. Kita tulis X kuadrat hitung sama dengan 1,06. Nah, untuk X kuadrat tabel yaitu 3,84. Nah, hipotesis dikatakan berhasil jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Nah, di sini kita tulis 1,06 lebih kecil dari 3,84. Nah, X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Nah, ini dinyatakan bahwa hipotesis dapat diterima atau sesuai dengan teori. Sekarang kita menghitung heterozigot monohibrid 1:2:1. Nah, M besar kita dapatkan tadi sebanyak 5, M besar M kecil sebanyak 8 dan M kecil sebanyak 7. E nya yaitu 5, 10 dan 5. Kita hitung deviasinya yaitu E dikurangi O. Di sini 0 dan ini minus 2. Maksudnya 2 dan ini minus 2. Di sini koreksi D-nya harus positif semua yaitu 2. Nah, di sini deviasi kuadrat yaitu kita kuadratkan deviasinya yaitu menjadi 0, 4 dan 4. Langsung saja kita masuk ke deviasi kuadrat dibagi E. Di sini deviasi kuadratnya yaitu 0 dibagi dengan E 5 yaitu sama dengan 0 ya. Nah, yang kedua yaitu deviasi kuadrat dibagi E 4 dibagi dengan 10 yaitu 0,4. Yang terakhir yaitu 4 dibagi dengan 5 yaitu 0,8. Jadi kita total menjadi 1,2 dan ini adalah X hitung ya. Nah, kita tulis di sini X kuadrat hitung itu tadi adalah 1,2. Untuk X kuadrat tabel dalam perbandingan 1:2:1 yaitu 5,94. Nah, hipotesis akan dinyatakan berhasil apabila X kuadrat hitung
lebih kecil dari X kuadrat tabel. Nah, X kuadrat hitungnya adalah 1,2. Nah, lebih kecil dari 5,94. Nah, hal ini menyatakan bahwa hipotesis dapat diterima atau sesuai dengan teori. Dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa prinsip segregasi secara bebas terjadi ketika percobaan pemisahan dan penyilangan dua jenis warna kancing, merah dan putih secara acak akan menghasilkan perbandingan cenderung stabil. Lalu perbandingan F2 pada persilangan monohibrid membuktikan bahwa perbandingan genotip 1:2:1 dengan hasil observasi 5:8:7 dan perbandingan fenotip 3:1 dengan hasil observasi 13:7 hampir mendekati yang dibuktikan uji Chi kuadrat dan hasil hipotesis diterima. Lalu kuadrat hitung yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan kuadrat tabel dianggap hipotesis dapat diterima, sementara kuadrat hitung yang lebih besar dari kuadrat tabel hipotesisnya tidak diterima. Dalam percobaan praktikum kali ini sudah sesuai dengan teori. Terima kasih telah menonton video praktikum monohibrid. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.